مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين القلب الأمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Lasminah, seorang wanita muda berhijab asal Indonesia, bersiap menaiki pesawat menuju Hong Kong sambil membawa segudang harapan untuk bekerja sebagai TKW, dan ia berucap pelan, Bismillah, semoga perjalanan ini diberkahi Allah, seraya melangkah masuk ke kabin pesawat. Pesawat yang sudah dipenuhi penumpang mulai menghidupkan mesin, sementara seorang awak kabin mempersilakan Lasminah duduk di kursinya yang bersebelahan dengan seorang pria bernama Danu, yang sejak awal terlihat menatap Lasminah dengan pandangan penuh tanda tanya. Di sudut lain, seorang pria lanjut usia yang dikenal sebagai Haji Rashid memilih tempat duduk dekat lorong, sambil melirik suasana sekeliling dengan bijak dan mengucapkan kalimat tasbih lembut untuk menenangkan hatinya. Lasminah membuka buku doa yang dibawanya, lalu menengok ke arah Danu sambil menyunggingkan senyum sopan, meskipun ia merasakan atmosfer tegang yang tak biasa di dalam kabin. Awak kabin mengumumkan bahwa pesawat akan segera lepas landas, dan menekankan pentingnya mengikuti instruksi keselamatan, sementara Lasminah merapatkan sabuk pengamannya dan berdoa agar tiba dengan selamat. Danu sesekali melontarkan pertanyaan singkat tentang tujuan Lasminah di Hong Kong, dan Lasminah menjawab dengan ramah bahwa ia berniat mencari rezeki yang halal, sehingga pembicaraan mereka mengalir seadanya. Haji Rashid, yang duduk tidak jauh dari mereka, tersenyum saat mendengar jawaban Lasminah tentang niat bekerja demi menafkahi keluarga, lalu ia mengucapkan, semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Niko, seorang pria bermuka masam yang duduk di barisan belakang, tampak tidak bersosialisasi dengan siapapun, melainkan terus mengamati interaksi penumpang lain dengan tatapan tajam. Lampu sabuk pengaman dinyalakan saat pesawat akhirnya mengudara, dan penumpang mulai berusaha menenangkan diri masing-masing, sementara pramugari memberikan informasi cuaca di ketinggian. Di balik suasana yang tampak tenang, tak seorang pun menyangka bahwa sebuah fitnah keji akan segera muncul, memicu rangkaian peristiwa yang mendebarkan dan menguji keimanan Lasminah. Di tengah penerbangan yang mulai stabil, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dekat pintu darurat, dan beberapa penumpang berseru panik sambil menunjuk ke arah pintu yang tampak sedikit terbuka. Danu dengan cepat menuding Lasminah sebagai orang yang mendekati pintu darurat, padahal Lasminah baru saja bangkit dari kursinya untuk meminta izin ke toilet, dan ia pun terkejut ketika mendengar tuduhan tersebut. Seorang pramugari berusaha menenangkan penumpang, namun Danu bersikeras menyatakan, saya melihat dia dengan jelas menyentuh tuas pintu, sementara Lasminah hanya bisa tergagap membela diri, itu tidak benar, saya tidak mendekati pintu. Beberapa penumpang mulai berbisik satu sama lain, menyoroti hijab Lasminah seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu, sedangkan Haji Rashid segera menghampiri untuk memastikan kebenaran tuduhan ini. Suasana kabin kian memanas karena Niko turut menyuarakan bahwa tindakan Lasminah bisa membahayakan seluruh penumpang, menambahkan desas-desus bahwa mungkin saja ia membawa niat jahat. Awak kabin mencoba menenangkan keributan dengan memeriksa pintu darurat dan menemukan tuasnya memang sedikit tergeser, tetapi belum ada konfirmasi siapa sebenarnya yang menyentuhnya. Lasminah berusaha menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak menyentuh tuas pintu, namun Danu menginterupsi dengan nada keras. Jangan berbohong, kami semua melihatmu. Beberapa penumpang lain mulai memihak Danu karena panik, sementara Haji Rashid mencoba menengahi dengan berkata, Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon kita tabayun dulu agar tidak terjadi fitnah. Niko menuduh Haji Rashid berpihak pada Lasminah hanya karena sama-sama beragama Islam, dan berusaha memancing amarah penumpang yang lain dengan kata-kata provokatif. Di tengah suasana yang kian tidak kondusif, awak kabin mengusulkan untuk membawa Lasminah ke bagian depan pesawat guna pemeriksaan lebih lanjut, demi meredakan ketegangan. Lasminah dibawa ke tempat khusus di sisi depan kabin, sementara para penumpang yang sudah tersulut emosi memandangnya seolah-olah ia adalah pelaku kejahatan, dan Haji Rashid memutuskan ikut maju agar dapat menjadi saksi.
Awak kabin menanyakan kronologi kejadiannya, dan Lasminah dengan tenang menjawab bahwa ia hanya berjalan ke toilet. Namun pintu darurat sudah tampak agak terbuka dan ia sama sekali tidak menyentuh tuasnya. Haji Rashid bersikeras meminta bukti konkret sebelum membuat penilaian, sehingga ia berkata tegas kepada Danu dan Niko, "Sekiranya kalian memiliki bukti, tunjukkanlah, karena menuduh tanpa dasar adalah perbuatan zalim." Niko menepis pertanyaan Haji Rashid dengan menyatakan bahwa ia percaya kesaksian Danu, dan mengklaim bahwa dirinya pun sempat melihat Lasminah mendekati area pintu darurat, padahal tidak ada rekaman apapun yang mendukung tuduhan itu. Awak kabin mulai memeriksa tas Lasminah, namun hanya menemukan perlengkapan ibadah, beberapa lembar pakaian, dan ponsel sederhana, tanpa ada tanda-tanda alat berbahaya atau bukti aktivitas mencurigakan. Danu bersikeras, keadaan darurat seperti ini seringkali tidak memerlukan bukti detail, karena keselamatan semua orang di pesawat lebih penting, sambil menatap Lasminah dengan ekspresi penuh tuduhan. Lasminah merasa terpojok, namun tetap mencoba menjelaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, dan ia mengucapkan, "Saya tidak pernah menyentuh pintu itu, demi Allah," dengan suara bergetar. Haji Rashid meminta kesabaran dari semua pihak, lalu menambahkan, "Dalam Islam, melempar fitnah termasuk dosa besar, dan kita semua berkewajiban mencari kebenaran secara adil." Niko, yang merasa terancam oleh nasihat Haji Rashid, justru berusaha memanipulasi situasi dengan berkata, "Kami tidak butuh ceramah, kami hanya butuh keselamatan," seolah-olah menutup kesempatan pembelaan bagi Lasminah. Dalam suasana semakin panas, pihak awak kabin merasa kesulitan mengambil keputusan, karena tekanan dari penumpang yang mulai cemas membuat mereka cenderung menyalahkan Lasminah yang tidak memiliki bukti penguat. Di tengah suasana yang kian memanas, seorang penumpang lain ikut menengahi dan bertanya kepada Danu, "Apakah Anda benar-benar melihat Lasminah memegang tuas pintu, atau hanya berada di dekatnya saja?" Namun Danu justru menghindar dengan jawaban samar. Niko segera mengambil alih pembicaraan dan berteriak, "Tidak usah bertele-tele. Saya yakin hijab itu bisa saja menyembunyikan alat yang bisa membuka pintu darurat, sehingga memicu reaksi marah dari beberapa penumpang Muslim." Haji Rashid melangkah lebih dekat ke arah Niko untuk menenangkan emosinya, namun Niko menolak upaya tersebut dan berkata, "Jangan berpikir saya akan tunduk hanya karena Anda berpakaian agamis." Awak kabin mengimbau penumpang untuk duduk dan tenang, sementara pilot memperingatkan melalui pengeras suara bahwa segala bentuk kerusuhan dapat membahayakan stabilitas penerbangan, namun tak berhasil meredam pertikaian yang sudah meletus. Lasminah yang masih berada di depan kabin merasa tertekan, karena beberapa penumpang mulai menudingnya sebagai teroris, dan ia terus berseru, "Saya hanya orang biasa yang ingin bekerja, tolong percaya saya." Danu dengan nada sombong menanggapi pernyataan Lasminah, "Kalau memang tidak bersalah, kenapa kamu justru berada di dekat pintu darurat saat itu?" Sambil melirik Niko untuk meminta dukungan. Niko menimpali dengan tuduhan, bisa saja ia berniat membuat kekacauan sebelum mendarat di Hong Kong, dan perkataan itu semakin memicu kepanikan yang meluas di dalam kabin. Haji Rashid mengangkat tangan, meminta kesempatan bicara, dan mengatakan, "Setiap tuduhan serius harus disertai bukti nyata, kita tidak boleh menzolimi seseorang hanya atas dasar prasangka." Namun, beberapa penumpang yang sudah termakan fitnah justru bersikap kasar, menolak mendengar penjelasan Haji Rashid, dan melontarkan ejekan kepadanya serta kepada Lasminah. Melihat suasana yang tak kunjung reda, awak kabin kembali menegaskan bahwa tindakan pencegahan harus dilakukan, sehingga opsi untuk mengeluarkan Lasminah dari pesawat mulai dipertimbangkan secara serius. Di saat ketegangan memuncak, Danu mendekati Niko dan berbisik agar terus menggiring opini penumpang bahwa Lasminah adalah ancaman, sehingga keduanya tampak menyusun strategi untuk menekan awak kabin mengambil keputusan ekstrim. Awak kabin mulai berunding secara singkat, mempertimbangkan masukan Danu dan Niko yang terus mendesak, sementara Haji Rashid mencoba menyadarkan mereka bahwa keputusan keliru akan berdampak fatal bagi Lasminah. Niko memasang raut muka penuh keyakinan dan berkata lantang, "Kalau dia sampai membuat kekacauan, kalian semua akan menyesal karena tidak mengambil tindakan cepat," sambil menatap para awak kabin dengan tatapan mendikte. Danu berusaha meyakinkan penumpang lain bahwa ia melihat Lasminah mendekati pintu darurat dengan gerakan mencurigakan, padahal ia sendiri tidak memiliki bukti, dan hanya mengandalkan kebohongan untuk mempengaruhi suasana. Haji Rashid meminta awak kabin untuk meninjau rekaman CCTV dalam pesawat. Namun sayangnya pesawat komersial tersebut tidak memiliki kamera di area pintu darurat,
sehingga sulit membuktikan dalil siapapun. Lasminah, yang sejak awal berupaya tenang, mengingatkan awak kabin bahwa menuduh tanpa bukti jelas adalah ketidakadilan. Namun Nico menyergah dengan berkata, "Tak perlu panjang lebar, kami cuma ingin selamat." Sejumlah penumpang yang tadinya ragu mulai memihak Danu dan Nico setelah mendengar tuduhan berulang-ulang, sedangkan Lasminah semakin terpojok karena tidak punya cara untuk membela diri selain ucapan lisan. Haji Rashid dengan tegas menyatakan, "Kalian semua perlu ingat bahwa menzolimi orang tak bersalah sama dosanya dengan merusak keselamatan kita bersama." Namun peringatan itu tidak berhasil meredam kecurigaan mereka. Awak kabin menunduk bingung, karena tekanan dari mayoritas penumpang membuat mereka cenderung mengambil keputusan yang berpihak pada suara terbanyak, padahal kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Nico, merasa rencananya mulai berhasil, melirik Danu dengan senyum tipis, lalu berkata keras, "Tolong selamatkan kami semua, pastikan dia tidak ada di pesawat ini." Situasi semakin panas ketika awak kabin memutuskan untuk menahan Lasminah di bagian depan pesawat, lalu memeriksa barang bawaannya kembali dengan lebih teliti, padahal mereka telah memeriksanya sebelumnya. Dalam proses itu, Nico berdiri dekat pintu kokpit, mengawasi dengan sikap seolah-olah ia menjadi perwakilan penumpang yang paling prihatin, sedangkan Danu sesekali membantu menambah kecurigaan dengan kata-kata provokatif. Haji Rashid meminta pramugari untuk mengizinkannya ikut memantau pemeriksaan agar bisa memastikan keterbukaan informasi. Namun Nico menolak seraya berkata, "Anda bukan petugas, jangan ikut campur." Dalam pemeriksaan kedua, lagi-lagi tak ada bukti mencurigakan yang ditemukan. Hanya beberapa helai pakaian dan barang-barang pribadi Lasminah, yang jelas tidak menunjukkan niat kejahatan. Nico tetap tidak puas dan berkata, "Alat itu bisa saja dibuang di dalam toilet, kita tidak pernah tahu." Lalu mendorong awak kabin untuk memeriksa toilet dan lorong pesawat secara keseluruhan. Pilot kembali memberi pengumuman agar penumpang tetap duduk tenang karena ada sedikit gangguan teknis, namun tidak menjelaskan lebih detail, sementara suasana kabin masih diliputi ketegangan. Danu, sambil melirik jam tangannya, berbisik kepada Nico, "Kita harus cepat, sebelum ada orang yang meragukan cerita kita." Dan mereka berdua menatap Lasminah dengan pandangan penuh kecurigaan palsu. Haji Rashid sempat mengingatkan, "Jika kalian memfitnah orang lain dengan sengaja, maka kelak pertanggungjawabannya sangat berat di hadapan Allah." Tetapi peringatan itu tak menghentikan kelicikan mereka. Setelah toilet dan lorong pesawat diperiksa dan tidak ditemukan apa-apa, awak kabin semakin bimbang. Namun tekanan dari penumpang membuat mereka tetap memandang Lasminah dengan curiga. Sebagai bentuk tindakan pencegahan, awak kabin menempatkan Lasminah di bangku paling depan dengan pengawasan ketat, sementara Nico dan Danu terus menyebarkan isu bahwa Lasminah adalah ancaman serius. Pesawat mulai mengalami guncangan ringan karena cuaca di luar yang kurang bersahabat, sehingga pilot meminta semua orang tetap tenang dan tetap duduk di kursi masing-masing. Namun ketegangan akibat fitnah belum mereda. Danu mengumpulkan dukungan dari beberapa penumpang dengan alasan keselamatan bersama, lalu ia berkata, "Daripada kita menyesal, lebih baik kita memastikan tidak ada teroris di sini," sambil menunjuk ke arah Lasminah. Nico mendekati awak kabin dan mendesak mereka untuk melakukan tindakan ekstrim, dengan berkata, "Kami tidak mau menanggung risiko, lebih baik keluarkan dia secepatnya, atau kita semua terancam." Haji Rashid membantah keras, "Perbuatan seperti itu sama saja dengan menghukum tanpa pengadilan, dan kita tidak punya bukti apapun bahwa dia bersalah." Seraya menatap awak kabin penuh harap agar mau bersikap adil. Awak kabin semakin bingung karena pendapat penumpang terbelah. Ada yang menuntut keselamatan dengan mengorbankan Lasminah, dan ada yang masih belum yakin apakah tindakan itu dibenarkan. Seorang pramugara tampak cemas dan berkata, "Kami harus segera mengambil keputusan, karena situasi darurat seperti ini mengharuskan kita melindungi penumpang mayoritas," seolah mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Nico dan Danu saling memberi isyarat mata, menandakan bahwa mereka merasa berada di atas angin, karena makin banyak penumpang yang terpengaruh oleh fitnah, sehingga memojokkan Lasminah yang tak berdaya. Lasminah hanya bisa bergantung pada doa dan harapan akan pertolongan Allah, sembari menyatakan ke awak kabin, "Tolong berikan saya keadilan, saya bukan penjahat," meski suaranya nyaris tenggelam dalam keributan. Haji Rashid sekali lagi menegaskan, tindakan gegabah ini akan membawa penyesalan bagi kita semua, karena Allah tidak pernah merestui kezaliman. Tapi kata-katanya mulai diabaikan karena mayoritas penumpang sudah terpengaruh ketakutan. Pada akhirnya,
Awak kabin menyiapkan diri untuk mengambil langkah drastis. Sementara pilot memberikan sinyal bahwa pesawat masih bisa terbang stabil meski cuaca mulai memburuk, dan keputusan yang berat itu pun semakin dekat untuk ditetapkan. Awak kabin mengumumkan bahwa mereka akan melakukan tindakan khusus terkait penumpang yang dianggap mencurigakan, dan Lasminah yang dituduh menjadi pusat perhatian seluruh kabin, memicu reaksi beragam. Nico bertepuk tangan dan berteriak, "Itu dia, lakukan sekarang juga, demi keselamatan bersama." Sementara Danu mengangguk penuh persetujuan, membuat suasana kabin semakin tidak terkendali. Haji Rashid berusaha meminta tambahan waktu untuk bernegosiasi, namun Nico menepis, "Waktu sudah habis, kita tidak bisa mengambil risiko lebih lama lagi." Lalu menuduh Haji Rashid ikut berkomplot dengan Lasminah. Dalam keadaan terpojok, Lasminah masih sempat berkata, "Saya memohon belas kasihan dan keadilan, saya sama sekali tidak bersalah." Namun hanya sedikit penumpang yang masih bersedia mendengarkan penjelasannya. Awak kabin membawa Lasminah ke dekat pintu keluar darurat yang sudah dikunci kembali. Sementara mereka sibuk berkoordinasi dengan pilot tentang prosedur pengeluaran penumpang di ketinggian. Haji Rashid mengungkapkan kekhawatirannya dengan lantang, "Ini bukan prosedur semestinya. Kita tidak boleh mengorbankan nyawa manusia tanpa dasar yang jelas." Namun argumennya diabaikan. Nico justru menuduh Haji Rashid sengaja melindungi teroris, dan berkata, "Orang seperti Anda ini terlalu baik hati, padahal keselamatan kita semua sedang terancam," seakan menanamkan rasa takut. Danu menambahkan, "Cukup, jangan banyak kata, lebih baik kita pastikan pesawat ini aman, dan keluarkan dia dari sini sesegera mungkin," membuat beberapa penumpang yang tadinya ragu menjadi ikut menyetujui. Awak kabin berdiskusi singkat dengan pilot, lalu menginformasikan bahwa mereka akan menurunkan ketinggian pesawat demi alasan keselamatan, tetapi tetap mempertimbangkan untuk mengusir Lasminah. Lasminah, meski berusaha tegar, terus melafalkan doa keselamatan, sementara Haji Rashid mengingatkan semua orang bahwa azab Allah akan menimpa siapa saja yang berbuat zalim tanpa dasar kebenaran. Pesawat mulai menurunkan ketinggian di area laut terbuka, dan para awak kabin bersiap melakukan prosedur darurat, meski hal tersebut hampir tidak pernah dilakukan kecuali dalam kondisi luar biasa. Danu mendesak agar pintu darurat dibuka untuk mengeluarkan Lasminah, sambil berkata, "Biarkan dia menerima akibat dari perbuatannya, daripada kita semua berada dalam risiko." Dengan suara penuh keyakinan palsu. Nico bersorak, "Ayo, cepat lakukan, jangan sampai kita kecolongan." Sedangkan Haji Rashid mencoba menghentikan mereka dengan menghalangi pintu darurat yang siap dibuka. Haji Rashid memohon, "Tolong, jangan melakukan perbuatan keji ini, kita belum menemukan bukti apa-apa." Namun Nico mendorongnya ke samping dengan kasar, lalu mempersilakan awak kabin meneruskan prosedur. Lasminah yang tak berdaya dipegangi oleh pramugara dan beberapa penumpang, sementara air matanya menetes tanpa henti. Namun ia tetap melafalkan kalimat tauhid di tengah penantian pahit. Pilot memperingatkan melalui interkom bahwa pengeluaran penumpang di udara sangat berbahaya. Namun Danu dan Nico tetap bersikeras bahwa hal itu lebih baik daripada membiarkan teroris berada di dalam pesawat. Awak kabin yang ketakutan dan tertekan akhirnya membuka pintu darurat meski pesawat masih terbang, dan hembusan angin kencang masuk, membuat suasana kabin semakin kacau. Haji Rashid berteriak, "Kalian akan menyesal, karena menumpahkan darah orang tak bersalah adalah dosa besar." Tetapi suaranya tenggelam dalam kegaduhan dan deru angin yang menghantam kabin. Dengan penuh kepiluan, Lasminah dihempaskan keluar pintu darurat tanpa parasut, sementara jeritan beberapa penumpang yang masih waras pun tak mampu menghentikan keputusan fatal tersebut. Pintu darurat ditutup kembali dengan susah payah, dan di dalam pesawat terjadi keheningan yang mencekam, seolah semua orang mulai menyadari apa yang baru saja mereka perbuat terhadap seorang wanita tak berdosa. Lasminah melayang di udara tanpa alat pengaman. Namun keajaiban Allah terjadi ketika angin tiba-tiba berputar dan menyelimuti tubuhnya seakan menahan laju kejatuhannya, membuatnya tidak langsung terhempas. Beberapa detik yang menegangkan itu berubah menjadi momen penuh mukjizat, karena Lasminah diarahkan oleh angin menuju awan tebal yang mampu memperlambat jatuhnya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menuntunnya. Di dalam pesawat, Haji Rashid mengumandangkan takbir dengan suara terisak. "Allahu Akbar, semoga Allah menolongnya." Sedangkan Nico dan Danu tampak terguncang melihat pemandangan di luar jendela. Saat Lasminah menembus lapisan awan, tubuhnya secara ajaib terhempas ke perairan danau yang luas di bawah sana, dengan sudut jatuh yang tepat,
sehingga cedera fatal dapat terhindarkan. Para nelayan di sekitar danau melihat sosok yang jatuh dari langit. Lalu mereka bergegas dengan perahu kecil untuk menolong, mendapati Lasminah yang tak sadarkan diri namun masih bernapas. Pesawat yang ditumpangi Danu, Niko, dan penumpang lain melanjutkan penerbangannya dengan suasana mencekam. Sementara Haji Rashid tak henti-hentinya berzikir, memohon ampunan dan pertolongan Allah. Awak kabin mencoba menjelaskan ke pilot bahwa penumpang bernama Lasminah telah dikeluarkan dari pesawat atas persetujuan mayoritas, padahal mereka sadar bahwa tindakan itu sangat berisiko dan tak manusiawi. Danu menatap Niko dengan wajah pucat, seolah menyesali perbuatannya sendiri. Namun belum sempat berbicara banyak ketika turbulensi mendadak mengguncang pesawat dengan hebat. Niko berpegangan pada kursi sambil berteriak, "Ada apa ini? Mengapa pesawat berguncang sedemikian rupa?" Dan dalam hati beberapa penumpang merasa takut jika ini adalah balasan dari Allah. Sementara itu, Lasminah yang sudah ditolong oleh para nelayan perlahan sadar dan bertanya lirih, "Di mana saya?" Kemudian salah satu nelayan menjawab, "Kami menemukannya di danau, Alhamdulillah Anda selamat." Lasminah dibawa oleh para nelayan ke sebuah desa terpencil, di mana warga setempat berkumpul di tepi danau untuk menyaksikan kondisi perempuan berhijab yang baru saja jatuh dari langit. Seorang pemuka agama desa menyambut Lasminah dengan penuh keramahan dan segera menanyakan keadaannya. "Apakah Anda terluka, Nak?" Sementara warga lain membantu menyiapkan tempat peristirahatan. Lasminah menceritakan sekilas kejadian di pesawat, membuat penduduk desa terperangah karena tidak menyangka ada fitnah keji yang menimpa seseorang hingga diusir di tengah penerbangan. Meski masih syok, Lasminah mengucap syukur, "Alhamdulillah, saya masih diberi nyawa oleh Allah." Dan pemuka agama desa mengangguk sambil berujar, "Ini bukti kebesarannya." Warga desa bergotong royong mengumpulkan kebutuhan sandang dan pangan untuk Lasminah, karena ia kehilangan semua barang kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Seorang ibu paruh baya menawarkan rumahnya untuk tempat bermalam, sementara para pemuda desa membenarkan perahu yang rusak akibat bergegas menolong Lasminah di danau. Lasminah mendengar azan dari surau dekat pantai. Lalu ia ikut menunaikan sholat berjamaah, memanjatkan doa agar semua yang terlibat fitnah tersebut diberi hidayah dan pertolongan oleh Allah. Warga desa yang usai sholat mendekati Lasminah, menanyakan lebih detail situasi penerbangan, dan mereka prihatin mendengar nama Niko dan Danu yang begitu kejam menuduhnya tanpa alasan jelas. Pemuka agama desa mengingatkan semua orang bahwa ujian itu bisa datang dari mana saja. Dan kisah Lasminah menjadi pelajaran berharga untuk tetap berpegang teguh pada iman dan tidak mudah percaya pada fitnah. Lasminah, yang sudah mulai pulih, bertekad akan mencari keadilan atas fitnah yang dialaminya. Namun ia menunda niat itu sampai Allah memberi petunjuk lebih lanjut. Di atas pesawat, Danu tiba-tiba merasakan pusing hebat dan nyeri di dadanya, sehingga ia tak mampu menegakkan badannya, sementara Niko mulai batu parah tanpa sebab yang jelas. Haji Rashid diam di tempat duduknya, menengadahkan tangan berdoa dengan kalimat istighfar, "Astagfirullah, semoga Allah menunjukkan jalan yang benar kepada kita semua." Sedangkan beberapa penumpang lain mulai ketakutan melihat kondisi Danu dan Niko. Awak kabin mencoba memberikan pertolongan pertama, namun kondisi keduanya justru semakin memburuk, seolah ada kekuatan di luar nalar yang menghukum mereka atas perbuatan zalim. Sementara itu, pilot menerima peringatan dari menara kontrol bahwa cuaca di rute selanjutnya sangat buruk, dan memutuskan melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat demi keselamatan penumpang. Danu menjerit kesakitan, "Tolong saya tidak mau mati begini." Sementara Niko tak mampu berkata apa-apa selain mengerang, dan beberapa penumpang mulai meragukan kebenaran tuduhan mereka. Haji Rashid berusaha menenangkan hati dengan terus berzikir, lalu menoleh kepada penumpang lain dan berkata, "Bisa jadi ini teguran dari Allah, karena mereka telah menzolimi saudari kita Lasminah." Suasana di dalam pesawat berubah tegang, bukan lagi karena fitnah Lasminah, melainkan karena azab yang seakan menimpa Danu dan Niko, membuat sebagian penumpang menyesali keterlibatan mereka. Saat pesawat mulai menurunkan ketinggian untuk mendarat darurat, Danu merasakan sesak napas yang semakin parah, dan ia berbisik, "Maafkan saya menyesal." Namun suaranya nyaris tak terdengar. Niko menatap kursi Haji Rashid dengan mata nanar, seakan ingin memohon maaf namun tak sanggup, karena ia pun diserang rasa sakit yang tak bisa dijelaskan, menambah kegelisahan penumpang lain. Di tengah suasana penuh kepanikan,
Pesawat akhirnya menyentuh landasan dengan keras, lalu meluncur di landasan pacu dengan suara decitan ban, membuat semua penumpang terayun dan bersyukur ketika pesawat akhirnya berhenti. Begitu pesawat berhenti, tim medis bandara segera naik untuk mengevakuasi Danu dan Niko yang kondisinya sangat kritis, sementara penumpang lain masih syok akibat penerbangan dramatis tadi. Haji Rashid, yang berhasil selamat tanpa cedera, ikut turun dari pesawat sambil terus mengucap hamdalah. Alhamdulillah, kita masih diberi keselamatan meski mengalami ujian berat. Beberapa penumpang mulai berkumpul di ruang tunggu bandara, lalu saling bertanya satu sama lain tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena fitnah terhadap Lasminah terbukti tanpa bukti. Danu dan Niko dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun dokter yang memeriksa mereka kebingungan dengan gejala aneh, karena tidak ada diagnosa medis pasti yang bisa menjelaskan derita mereka. Awak kabin dan petugas bandara melakukan investigasi singkat, mendengarkan keterangan Haji Rashid bahwa Lasminah telah dikeluarkan dari pesawat dengan tuduhan tak berdasar, yang mengagetkan pihak maskapai. Seorang perwakilan maskapai berkata, "Kami akan menelusuri prosedur keselamatan yang dilanggar, karena tidak semestinya seorang penumpang dikeluarkan di tengah penerbangan, menyiratkan ada konsekuensi hukum." Penumpang lain yang merasa menyesal mencoba menceritakan bahwa mereka terpengaruh oleh teriakan dan provokasi Danu serta Niko, sehingga mereka tanpa sadar ikut menyalahkan Lasminah. Haji Rashid hanya mengangguk dan berujar, "Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak terburu-buru percaya pada tuduhan, terutama yang berpotensi menzolimi orang lain." Maskapai akhirnya menahan awak kabin untuk diinterogasi karena dianggap lalai dalam menangani situasi yang berakibat fatal. Sementara polisi bandara mulai mengumpulkan kesaksian para penumpang. Berita mengenai insiden ini segera tersebar luas, membuat banyak orang di seluruh negeri terhenyak mendengar adanya fitnah yang sampai menewaskan, atau setidaknya nyaris menewaskan, seorang TKW berhijab yang tak bersalah. Di ruang perawatan rumah sakit, Danu mengerang kesakitan sambil menahan sesak napas, lalu memanggil seorang petugas dan memohon, "Tolong panggilkan polisi, saya ingin mengaku." Niko terbaring di sampingnya dengan kondisi tak kalah memprihatinkan. Namun ia mengangguk lemah ketika mendengar keinginan Danu untuk memberi keterangan jujur terkait fitnah yang mereka rancang. Seorang polisi masuk ke ruang perawatan, dan Danu mulai bercerita bagaimana ia menuding Lasminah hanya karena dendam buta dan prasangka buruk, dibantu oleh Niko yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Niko menambahkan, "Saya mengarang cerita agar penumpang panik dan memojokkan Lasminah, karena kami berpikir dia lemah dan tidak akan mampu membela diri, sambil menahan tangis penyesalan." Pengakuan mereka dicatat secara resmi, sementara polisi meminta keterangan lebih lanjut, termasuk motif mengapa mereka sengaja menuduh Lasminah, sampai mendorong awak kabin melakukan tindakan ekstrim. Danu menyebut bahwa ia iri karena Lasminah tampak begitu tenang dan solehah, sementara hidupnya sendiri berantakan, jadi ia bermaksud menjebak Lasminah agar terkena masalah. Niko menunduk lesu. "Saya hanya terbawa suasana dan ingin menegaskan diri sebagai pahlawan kesiangan. Saya tidak mengira akibatnya akan sampai seburuk ini," ucapnya sambil menangis. Polisi memanggil Haji Rashid untuk menjadi saksi tambahan, dan Haji Rashid datang sembari berkata, "Saya harap kalian benar-benar bertaubat, karena nyaris saja kalian menghilangkan nyawa orang tak bersalah." Danu menangis terseduh, memohon maaf kepada Haji Rashid. "Saya menyesali semua perbuatan saya. Semoga Allah mengampuni." Sedangkan Niko juga berjanji akan menanggung segala konsekuensi hukumnya. Pengakuan mereka menjadi pintu awal penyelidikan lebih lanjut, yang kemungkinan besar akan menjerat keduanya ke ranah hukum, sementara publik menunggu kelanjutan nasib Lasminah yang belum diketahui pasti lokasinya. Sementara itu, Lasminah yang diselamatkan oleh warga desa mulai berinteraksi dengan penduduk setempat, menunjukkan sikap ramah dan rajin membantu pekerjaan rumah tangga di sana. Seorang pengusaha yang kebetulan berlibur di desa tersebut tertarik dengan semangat kerja Lasminah, lalu ia berujar, "Mbak, saya punya jaringan bisnis di kota, barangkali Anda bisa bekerja bersama kami." Lasminah bersyukur mendengar tawaran tersebut, apalagi ia masih membutuhkan sumber penghasilan setelah kehilangan kesempatan bekerja di Hong Kong dan semua hartanya raib di pesawat. Pengusaha itu lalu berkata, "Sebelumnya saya sering bertukar pikiran dengan Haji Rashid, orangnya bijaksana dan penuh inspirasi. Senang rasanya bertemu orang baik lainnya seperti Anda." Warga desa pun mendukung rencana pengusaha tersebut untuk membantu Lasminah.
karena mereka melihat kesungguhan Lasminah dalam beribadah dan bersikap santun meski sedang diuji musibah besar. Dengan niat mencari ridho Allah, Lasminah memutuskan menerima tawaran itu, berniat meninggalkan desa setelah berterima kasih kepada semua yang telah menolongnya saat terpuruk. Warga desa mengadakan doa bersama untuk keselamatan Lasminah, dan mereka memberinya sejumlah uang hasil patungan sekadarnya, sebagai bekal tambahan agar Lasminah bisa memulai hidup baru. Dalam momen haru itu, Lasminah mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuan kalian, mungkin saya sudah tiada. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Sementara warga desa menjawab dengan kalimat amin penuh keikhlasan. Pengusaha tersebut mengatur perjalanan Lasminah menuju kota, dan di sela perjalanan, ia menjelaskan bahwa dirinya punya rencana untuk membuka bisnis baru, di mana Lasminah bisa mendapat tempat yang layak. Lasminah menatap langit, mengenang kejadian di pesawat, lalu mengucap syukur kepada Allah, karena di balik setiap musibah selalu ada hikmah dan rahmat yang kadang tak terduga. Setibanya di kota besar, Lasminah dipandu pengusaha itu untuk bertemu beberapa rekan bisnisnya, yang ternyata menyambut hangat dan menawari Lasminah posisi pekerjaan di sebuah kantor cabang. Kabar mengenai Lasminah yang selamat berkat keajaiban mulai tersebar, dan keluarga besarnya di Indonesia pun akhirnya mengetahui bahwa ia masih hidup, meski sempat dikira hilang di lautan. Dengan bantuan jaringan pengusaha tersebut, Lasminah dapat mengurus administrasi dan dokumen, sehingga ia dapat kembali pulang ke kampung halamannya tanpa banyak kesulitan. Di bandara, petugas yang memeriksa identitasnya sempat terkejut mendengar namanya, karena mereka telah mendengar kabar bahwa Lasminah dituduh mencoba membuka pintu darurat, namun ia menjelaskan secara singkat kisah sebenarnya. Pemerintah dan pihak maskapai pun mulai melakukan investigasi serius, dan mereka memanggil Lasminah untuk dimintai keterangan formal terkait peristiwa buruk yang menimpanya di dalam penerbangan. Lasminah dihadapkan pada beberapa petugas resmi, lalu menceritakan detail bagaimana Niko dan Danu menuduhnya tanpa alasan, hingga awak kabin terprovokasi dan memutuskan mengusirnya di tengah penerbangan. Pihak maskapai mengonfirmasi keajaiban selamatnya Lasminah, serta menyesali prosedur keliru yang terjadi di atas pesawat, karena tindakan semacam itu jelas melanggar ketentuan penerbangan internasional. Dalam wawancara tersebut, Lasminah menegaskan bahwa dia siap memaafkan siapa saja yang terlibat, namun memohon keadilan agar kejadian serupa tidak terulang dan menimpa orang lain. Pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan pemberian kompensasi, karena Lasminah telah mengalami trauma fisik dan mental, dan juga kehilangan pekerjaan yang seharusnya ia jalani di Hong Kong. Setelah selesai dengan urusan tersebut, Lasminah dipulangkan ke keluarganya di kampung halaman, disambut tangis haru oleh orang tua dan saudara-saudaranya yang sempat mengira Lasminah telah wafat. Menyusul pengakuan Danu dan Niko, polisi menahan mereka atas dakwaan melakukan fitnah dan membahayakan nyawa orang lain, sementara pihak maskapai mengajukan tuntutan hukum karena prosedur penerbangan dilanggar. Pengadilan memutuskan bahwa keduanya bersalah karena telah merekayasa tuduhan yang mengakibatkan pengusiran penumpang tanpa dasar, sehingga mereka dijatuhi hukuman penjara dan denda besar. Danu yang sudah bisa berbicara lebih lancar akibat perawatan, menitikan air mata ketika mendengar vonis hakim, dan ia mengucapkan, "Saya menerima hukuman ini, semoga Allah mengampuni saya." Niko juga tidak banyak membela diri, karena bukti dan kesaksian dari penumpang lain serta pengakuan Haji Rashid menjadi kunci utama yang menguatkan dakwaan, dan ia juga menyesali semua perbuatannya. Maskapai mendapat sanksi tegas dari otoritas penerbangan atas kelalaian awak kabin, bahkan lisensi maskapai hampir dicabut, namun akhirnya hanya dibekukan sementara setelah menyelesaikan prosedur pemulihan. Beberapa awak kabin yang terlibat dalam insiden tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena terlibat dalam pelanggaran prosedur serius yang berpotensi menghilangkan nyawa penumpang. Media massa ramai memberitakan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting tentang bahaya fitnah dan betapa parahnya dampak penyebaran tuduhan tanpa bukti, terutama di ruang publik seperti penerbangan. Haji Rashid dihubungi oleh aparat untuk memberikan keterangan tambahan, dan ia mengungkapkan rasa syukurnya karena kebenaran akhirnya terungkap, meski dengan perjuangan yang tidak mudah. Publik mulai bersimpati terhadap Lasminah, yang dinilai sebagai korban ketidakadilan sekaligus bukti nyata betapa Allah bisa menolong hambanya dengan cara yang menakjubkan. Kasus ini pun ditutup dengan vonis yang dinilai adil, di mana masing-masing pihak mendapatkan hukuman setimpal, dan Danu serta Niko memulai proses pemulihan fisik dan mental mereka di dalam tahanan.
Lasminah yang mulai pulih dari trauma fisik dan mental, menerima berbagai tawaran dari media untuk menceritakan kisahnya. Namun ia menolaknya secara halus demi menjaga kehormatan dan tidak memancing sensasi. Beberapa organisasi kemanusiaan mendekati Lasminah, menawarkan bantuan dan dukungan untuk pemulihan psikologis, melihat betapa seriusnya pengalaman yang ia lalui ketika menjadi korban fitnah di pesawat. Di tengah banyaknya simpati, Lasminah harus menghadapi beberapa oknum yang mencurigai keajaiban tersebut, menuduhnya mencari perhatian, tetapi Lasminah lebih memilih diam sambil mengatakan, Allah Maha mengetahui segalanya. Haji Rashid menasihatinya, teruslah bersyukur dan berserah diri. Jangan sampai pujian maupun hujatan merusak keimanan kita. Seraya menawarkan diri untuk mendampingi Lasminah jika dibutuhkan. Maskapai yang bersangkutan mengirim perwakilan untuk meminta maaf secara resmi, menawarkan kompensasi dalam jumlah besar kepada Lasminah. Namun ia menegaskan bahwa lebih penting baginya agar kejadian ini tidak terulang. Keluarga Lasminah menyambut baik kompensasi tersebut, karena mereka juga mengalami kesulitan ekonomi. Namun Lasminah menegaskan bahwa uang itu akan ia gunakan untuk hal-hal bermanfaat. Meski begitu, popularitas dadakan yang diperoleh Lasminah membuat banyak orang datang menemuinya, ada yang memohon doa, ada yang ingin menumpang ketenaran, sehingga menimbulkan rasa jengah bagi Lasminah. Haji Rashid berpesan, setiap ujian atau anugerah akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, gunakanlah keduanya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, yang kemudian diamini oleh Lasminah. Dalam suasana yang penuh ketidakpastian, Lasminah tetap yakin bahwa Allah tidak akan membiarkannya sendirian, dan ia bersedia menghadapi ujian baru dengan niat lurus. Di sisi lain, banyak lembaga dakwah mulai mengundang Lasminah untuk berbagi pengalaman, tapi ia memilih untuk menjaga kehidupan pribadinya dan tidak larut dalam sorotan media. Berbekal kompensasi yang diterimanya, Lasminah merintis sebuah lembaga pendidikan kecil di desanya, yang berfokus pada anak-anak yatim dan keluarga tidak mampu, karena ia ingin berbagi keberkahan yang diberikan Allah. Ia mengajak beberapa guru muda yang bersemangat untuk bergabung, dan menjelaskan, saya pernah hampir kehilangan nyawa karena fitnah. Sekarang saya ingin membangunkan masa depan anak-anak agar lebih terdidik. Dengan bantuan masyarakat setempat, bangunan sederhana pun berdiri, dilengkapi perpustakaan mini dan ruang bermain, meski belum selengkap sekolah besar, namun cukup memberikan harapan baru. Para donatur yang mendengar kisah Lasminah ikut menyumbang perlengkapan belajar, buku, dan fasilitas agar lembaga pendidikan itu dapat berjalan secara berkelanjutan, sementara Lasminah mengelola dana dengan transparan. Anak-anak desa menyapa Lasminah dengan sebutan, Bu Guru Lasminah. Dan mereka senang karena ia ramah dan sabar ketika mengajari mereka mengaji, membaca, serta menghitung. Sebagian orang tua merasa bersyukur karena kini ada sosok yang peduli pada pendidikan anak-anak di desa, dan mereka sering membantu membersihkan ruangan, memasak, atau menanam tanaman di sekitar sekolah. Haji Rashid datang berkunjung, lalu menyampaikan rasa bangganya, Masya Allah, inilah buah manis dari kesabaranmu, semoga Allah tambahkan keberkahan, disambut senyum haru oleh Lasminah. Sekolah itu pun berkembang pesat berkat dukungan banyak pihak, dan Lasminah semakin mantap bahwa musibah yang pernah menimpanya justru menjadi jalan untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Beberapa mantan penumpang pesawat yang pernah menyesal ikut menyalahkan Lasminah bahkan datang meminta maaf, dan Lasminah menyambut mereka dengan hati lapang, berkata, saya sudah memaafkan sejak lama. Seiring waktu, sekolah tersebut dikenal sebagai tempat anak-anak tumbuh dengan nilai Islami, mengedepankan akhlak mulia, sehingga nama Lasminah semakin dihormati karena keteguhannya menghadapi cobaan besar. Sebuah pengajian akbar diadakan untuk mengenang kembali peristiwa menakjubkan yang menimpa Lasminah, dengan mengundang Haji Rashid sebagai penceramah, dan banyak masyarakat hadir untuk mengambil pelajaran. Di atas panggung, Haji Rashid menyampaikan, kisah ini mengajarkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, dan bagaimana Allah menolong hambanya yang terzolimi dengan cara di luar nalar manusia. Lasminah ikut hadir sebagai tamu kehormatan, namun ia tetap sederhana dan rendah hati, menolak untuk dijadikan sebagai pameran keajaiban, karena baginya semuanya adalah kuasa Allah semata. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan rasa salut atas keberanian Lasminah, terutama ketika ia memilih untuk memanfaatkan kompensasi dengan membangun lembaga pendidikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Haji Rashid menegaskan dalam ceramahnya,
Sesungguhnya ujian yang berat tidak akan Allah berikan kecuali kepada hamba yang mampu menghadapinya, dan kisah Lasminah adalah salah satu buktinya. Para hadirin terharu mendengar rangkaian peristiwa yang begitu pelik, mulai dari fitnah di atas pesawat, pengusiran kejam di udara, hingga mukjizat selamatnya Lasminah yang tak terduga. Dalam momen tersebut, Lasminah berterima kasih kepada setiap orang yang telah mendukung, memaafkan kesalahan masa lalu, dan berusaha untuk mencegah fitnah serupa terjadi lagi dimanapun. Seorang ulama setempat menambahkan, hikmah dari langit tidak selalu berupa harta atau jabatan, terkadang berupa teguran keras bagi pelaku kezoliman dan pengangkatan derajat bagi yang sabar. Majelis itu diakhiri dengan doa bersama, memohon agar seluruh umat senantiasa dijauhkan dari fitnah, diberi keselamatan dalam perjalanan, dan dilimpahi keberkahan dalam menjalani kehidupan. Kisah Lasminah pun dikenang sebagai pelajaran penting bahwa kejujuran dan kesabaran akan selalu menemukan jalannya, sementara kebohongan dan fitnah akan berujung pada kehancuran, sehingga setiap orang diingatkan untuk terus bertakwa kepada Allah.